Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kali ini kita pemasangan instalasi auto feeder dengan sistem main hopper. Jadi pengisian pakan itu dari bawah ya, bukan dari kandang seperti pada umumnya. Jadi ini untuk memudahkan filling inlet dari pakan itu sendiri gitu. Nah, main hopper ini kita tempatkan di gudang. Dari gudang tersebut, nah si pakan ini memakai auger. Augernya itu dia lebih besar dibanding yang biasa hopper yang di dalam kandang. Nah, sama pun sistem auto feeder eh, dengan yang lainnya itu sama, semuanya menggunakan sistem panel untuk kontrol operasinya baik itu manual ataupun otomatis. Nah, kebetulan di kandang ini pun kita instalasi berikut dengan panel inverter atau VFD variable speed untuk pengaturan blowernya. Yang mana bisa kita lihat memang saya tidak mereview secara khusus untuk panelnya gitu, tapi di sini saya hanya menunjukkan barang-barang yang telah kita instalasi di kandang ini gitu. Nah, ini adalah kandang 120 meter, cuman hanya diisi atasnya saja gitu. Nah, untuk sistem pendingin sama dengan kandang lainnya menggunakan Seldek. Nah, ini pipa-pipa yang transparan itu, nah, itu dari main hopper yang di bawah tadi, nanti diisi ke masing-masing hopper yang di dalam, nah ditarik melalui dinamo ini. Itu sama seperti hopper kecil gitu, hopper besar pun ada sistem pembuangan ketika nanti sudah penuh. Nah, di masing-masing hopper ini gitu ada sensor untuk mematikan ketika pakan sudah penuh. Mohon maaf, di yang terakhir ya, di yang terakhir yang dekat dengan motor tadi dia ada sensornya gitu. Jadi hanya satu sensor bukan tiga sensor ya. Jadi sensor pakan tersebut nanti kan ketika pakan diisi ke hoppernya itu, nah dia akan jatuh ke hopper yang pertama, terus kedua yang tengah, lalu yang ujung. Nah, yang tengah itu, yang pertama itu ketika dia telah nyampe gitu ya ke hoppernya, nah, dari melalui pipa auger ini, jadi augernya cukup besar ya karena dia untuk dibagi untuk tiga hopper yang di dalam kandang itu gitu. Nah, yang pertama itu ketika telah penuh, si jalannya pakan itu tertutup gitu. Nah, tertutup, kemudian dia akan lanjut ke yang kedua, lalu dia akan lanjut lagi ke yang ketiga. Nah, yang ketiga itu, nah ketika si pakan telah menyentuh sensor, maka dia akan berhenti. Nah, lanjut ke pendingin, Seldek ini umumnya kita 20% ya panjangnya, totalnya semua dari total panjang kandang gitu. Untuk line pakannya sendiri memang 3 line untuk pakan otomatis, 4 line untuk nipelnya sendiri. Jadi ini merupakan paket yang paling murah untuk auto feeder ya gitu. Untuk detail harganya nanti teman-teman bisa WA di beberapa video atau yang memang langganan udah pada tahu nomor saya ya gitu. Nah, untuk terpalnya sendiri ini instalasinya kita menggunakan A8 untuk menurunkan budget gitu. A8 dengan berwarna putih. Nah, untuk samping ini trial ya, percobaan dengan dinding hitam. Hanya saja sekarang sudah tidak berfungsi, diganti dengan terpal lagi gitu karena itu percobaan saja, permintaan dari si pemilik kandangnya. Untuk pemanasnya itu di kandang ini untuk mengoptimalkan karena dia pakai inverter, jadi dijajarkan di depan untuk gas soleknya berikut dengan central heater. Central heater itu yang Purafire ataupun Super Saver ataupun Guardian lah sejenisnya gitu gitu. Jadi prinsipnya nanti panas itu ditarik dari depan sampai ke belakang. Nah, eh, biasanya kontrolnya itu kalau menggunakan
model seperti itu ya, inverter, dia nanti kalau udara di tengah itu drop, biasanya kita taruh sensor di situ, nanti dipecah lagi gas oleknya atau spot heaternya ditaruh di tengah juga ada gitu. Nah, untuk pemasangan nipple sendiri umum ya, cuman seperti biasa overhead winch itu dua arah ke depan dan ke belakang supaya tarikan itu semua terkumpul di tengah gitu. Yang tengah yang narik, jadi dari eh, depan dan belakang tarikannya dikumpul di tengah gitu. Nah, di kandang dengan menggunakan pakan otomatis ini tetap ada super feeder ya. Karena untuk ayam kecil itu kan kepadatannya tinggi, jadi untuk eh, supaya ayam tidak kerdil, jadi biasanya ada yang mengandalkan si apa namanya nampan pakan ya. Tapi memang kita lebih seneng tidak pakai nampan pakan tapi pakai baby chick saja gitu. Baru nanti setelah nyampe dengan auto feedernya perlahan baby chicknya dikurangi gitu. Nah, untuk pengerjaan kandang seperti ini memang cenderung lama ya, karena bisa dilihat teman-teman di tiap kaki atau tiang itu dilapis lagi sama terpal satu persatu, jadi nggak asal ada terpal bolong-bolong dilewat gitu, nggak gitu, jadi semuanya ditutup rapat untuk mencegah kebocoran, karena apa, bocor itu bisa membuat turbulensi dan turbulensi itu dampaknya juga serius ya untuk performa. Nah, ini contoh si blower menggunakan inverter atau variable speed, jadi putarannya dilambatkan semisal untuk brooding ya gitu. Jadi ini menggunakan blower multivent setnya itu, dan untuk auto feedernya yang Cina ya, yang bukan yang kualitas yang bagus ya, tapi yang murah lah gitu, yang cukup saja gitu, standar-standar saja gitu. Cuman untuk blowernya dimaksimalkan di multivent karena memang planningnya untuk panen jangka panjang atau umur tua lah gitu. Antisipasi telat panen itu supaya performa tetap bagus gitu. Untuk settingan regulator memang sekarang tuh sudah umum ya, regulator nipple itu pakai orange ya. Karena yang kuning itu kita sama-sama tahu dia shocknya itu dia kurang pas dengan paralon 3/4 itu. Jadi kendala yang kuning itu lebih banyak dibanding yang orange gitu. Dan untuk sekarang cenderung memang regulator orange pun harganya lebih murah ya dibanding yang kuning gitu. Terus memang instalasi ke atas inlet itu si regulator orange ini dia instalasi menggunakan selangnya itu PNP atau plug and play, jadi lebih mudah ya. Beda dengan yang kuning kan dia cuma dikasih shock gitu, dan itu memang kita agak kesulitan ya untuk memasang selang ke atasnya, karena untuk bagian ke atas atau input air itu memang harus fleksibel. Karena si regulator tersebut kan apa nih, rangkaian nipple itu kan pakai winch itu memang dinaik turunkan ya, untuk mengikuti dinaikan lah ketika pemeliharaan itu untuk mengikuti tinggi badan ayam gitu. Nah, jadi orange itu kan sudah dikasih ya untuk shock ke paralonnya itu, yang seperti kupu-kupu itu shock paralon ke selangnya memang dapat paketnya dari penjualan untuk regulator yang oranye itu. Untuk saya lupa tuh, tapi nanti ada video saya jelaskan juga. Untuk beberapa nipple memang kasusnya debit airnya kurang besar, tapi memang ada triknya untuk mengakali hal tersebut supaya debit airnya menjadi besar gitu ya. Untuk input selang tersebut itu kita pakainya 3/8 itu, 3/8, dan
Nipel ini kan banyak ya, terutama memang dominasinya import ya, impor dari Cina. Walaupun ada beberapa brand Indonesia, tapi tetap memang asal si nipel tersebut semuanya dari Cina ya. Nah, yang saya tunjuk itu ya itu eh, stainlessnya itu rata-rata impor gitu. Jadi adapun yang dari Indonesia itu cuman cupnya saja yang diproduksi di Indonesia. Sama pun halnya dengan pen feeder ini, memang ada juga yang diproduksi di Indonesia gitu. Nah, untuk winch yang besar seperti ini memang dia lebih stabil ya dibanding winch yang kecil kalau untuk kandang 120 meter ini gitu. Terutama ya untuk narik pipa auger itu kan agak berat ya gitu. Terus memang yang murah gini auto feeder itu dia masih bisa di setting lah gitu untuk ketinggian pakan, seberapa banyak pakan yang akan di drop atau dijatuhkan di nampannya itu dia bisa di setting juga gitu. Sama halnya dengan produk-produk yang lain lah gitu. Ini fungsi on off-nya gitu untuk eh, parsial ya, apa untuk area yang belum ada ayamnya itu kan memang ditutup dulu supaya tidak tumpah, tidak pakannya tidak keluar di situ gitu. Untuk seling ini jadi untuk meluruskan ya, seling kecil itu. Cuman nggak terlalu penting juga fungsinya. Nah, seling ini fungsinya seling gantung itu dia untuk menyamakan ketinggian, ketinggian daripada si auto feedernya, karena memang di tiap kandang itu selalu ada saja yang tinggi atau rendah sebagian karena konstruksinya kayu dolken biasanya yang seperti itu gitu. Ataupun kandang yang sudah lama memang si lantainya ada naik turun, jadi perlu penyesuaian sedikit, tapi nggak bisa curam-curam banget, hanya menyesuaikan saja supaya ayam tetap bisa menjangkau di tempat pakannya itu. Nah, untuk instalasi eh, pulinya itu untuk auto feeder memang dia pakai 1/3/8 yang lebih besar dibanding nipple kan dipakai 7/8 ya. Nipple itu yang kecil-kecil. Nah, untuk tiap pipa ini dia ada penguncinya. Penguncinya itu baut U. Jadi memang sudah dari sananya seperti itu gitu. Pipanya itu sambungannya yang satu bagian ujungnya kecil, satu lagi besar. Nah, untuk motor sendiri memang rata-rata motor gearbox ini eh, produk Cina juga, cuman memang kualitasnya lumayan bagus lah itu. Dan rata-rata untuk listriknya sendiri 3 pas ya, jarang ada atau saya belum pernah yang instalasi yang 1 pas gitu. Jadi di belakang itu kan ada motor dan ada gearboxnya. Jadi putaran itu pelan ya. Jadi dari motor ke gearbox baru ke auger. Nah, augernya itu dikunci di belakang dan biasanya dikasih coakan sedikit di augernya supaya pengunci baut U yang di tengah itu dia tidak kendor gitu. Jadi nggak meleset lah gitu. Jadi ke, di belakang biasanya kasih tampungan karena biasanya suka meluap ya pakannya. Atau ya sensor ya, pembacaan sensornya biasanya kalau ada error gitu. Sensor ini sengaja ditaruh pakai kabel fleksibel, kabel rambut gitu karena memang dipindah-pindah ya, tidak selalu ada di ujung kandang, bisa saja di tengah karena mengikuti luasan si kandang itu sendiri karena tidak langsung full gitu. Nah, kita kembali lagi ke pemanas gitu, setting pemanasnya sedikit berbeda ya teman-teman di kandang yang pakai sistem intermittent dengan yang apa namanya pakai pakai variable speed ataupun inverter gitu ya. Karena si angin itu gerak terus tanpa ada berhenti, cuman bedanya anginnya pelan. Jadi tujuannya supaya udara itu tertabrak langsung, nabrak dengan udara panas yang ada di depannya gitu. Jadi udara yang masuk ke ruangan ayam atau ke ruangan brooding itu sudah hangat gitu.
prinsip kerjanya seperti itu. Makanya kan tata letaknya mungkin aneh bagi yang belum pernah lihat itu, kenapa di depan semua gitu. Ya memang seperti itu gitu, tata letaknya tidak disebar. Eh, jadi pernah dicoba disebar seperti ruang brooding pada umumnya, cuman hasil panasnya itu tidak optimal ya. Jadi dibalik ya fungsinya, jadi kalau di kandang eh, pakai inverter ini, pemanas utama itu spot heater atau yang kita bisa sebut gasolek. Nah, yang otomatis itu backup. Jadi bila mana ada suhu drop, perubahan suhu, pemanas otomatisnya aktif sendiri. Tujuannya yaitu supaya lebih irit dalam penggunaan gas gitu. Jadi ada perbedaan prinsip kenapa memang lebih irit ya, karena fungsi seperti itu. Jadi kembali lagi di instalasi terpal, teman-teman bisa lihat itu semua disepatuin ya, baik atas maupun bawahnya. Tujuannya yaitu supaya mencegah kebocoran. Jadi di tiap tiang itu dikasih frame lagi atau rangka lagi di keliling-keliling tiang supaya bisa untuk merapatkan si terpal. Jadi seminimal mungkin kita mencegah kebocoran di kandang gitu. Jadi ada bolong-bolong dikit, dimaklum, asal yang penting terpalnya kelihatan nempel ya. Jadi nggak gitu prinsipnya. Jadi full benar-benar rapet ya. Makanya instalasi kita itu cukup lama untuk pemasangan plafon terutama. Samping-samping pun memang ya kita bikin serapih mungkin lah gitu. Jadi ya memang eh, satu keharusan ya, untuk di kandang klosos ini kita membuat serapih mungkin. Nah, ini kita memang ketika instalasi itu tidak luput daripada percobaannya. Memang harus kita coba dulu, trial and error dulu, baru kita serah terima ke konsumen gitu. Ini yang mana kita sedang uji coba untuk hopper yang di dalam kandang ataupun sekalian proses pencucian oli ya, karena banyak oli di augernya itu. Jadi awal itu sekaligus proses penggesekan pencucian oli supaya si pakan yang terkena nanti pakannya tidak terkena oli dan tidak tertelan oleh ayam gitu. Jadi ada dua fungsi ya, nyobain sekaligus pembersihan oli pada rangkaian auto feedernya. Gitu. Memang biasanya pakai jagung, cuman pada saat itu kita instalasi itu jagung memang lagi susah, jadi adanya pakan ya kita pakai pakan saja.